Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembelajaran dari matematika SMP Al-Firdaus Purwodadi. Gimana tadi anak-anak setelah mendengarkan lagu yang sangat rancak sekali ya, lagu zaman dahulu ya, yang di dalamnya itu membahas tentang bank ya, dan keuntungan apa yang kita dapatkan ketika kita menabung sejak dini. Tuh. Nah, kita lanjutkan. Apakah kalian pernah pergi ke bank atau bahkan sudah memiliki tabungan di bank atau tempat penyimpanan lainnya ya? Jadi tempat penyimpanan uang itu tidak hanya di bank saja ya, bisa jadi seperti koperasi. Kalau di sekolah kita namanya adalah Kosuma ya. Tuh. Nah, atau dari kalian pernah nggak ada yang melihat selebaran yang modelnya seperti ini ya, tentang Anda seorang karyawan sudah dana tunai gitu ya, syarat mudah angsuran ringan seperti itu. Kemudian di sini ada tulisan juga bunga pinjaman 2%. Nah, jadi apa sih yang akan kita bahas pada hari ini? Kok kita tadi sudah mendengarkan lagu tentang bank, kemudian ini ada brosur tentang pinjaman uang gitu ya. Jadi yang akan kita bahas itu berkaitan dengan ini semua, yaitu tentang suku bunga tunggal, oke ya, yang di dalamnya nanti ada tabungan dan juga pinjaman. Oke. Nah, bunga itu sendiri adalah tambahan uang ya. Pada dasarnya bunga itu adalah tambahan uang. Di sini sudah saya garis bawahi ya, yang dihitung dari modal asal, pokok simpanan atau pokok pinjaman yang akan diberikan pada jangka waktu tertentu ya, tergantung nanti seberapa lama kita menabung. Semakin lama kita menabung ya, maka semakin banyak bunga yang kita dapatkan atau tambahan uang yang kita dapatkan gitu. Nah, jadi tadi kan yang kita bahas ada dua ya, menabung atau meminjam gitu ya. Kalau menabung berarti uang kita itu bertambah. Nah, kalau kita meminjam ya, berarti uang pinjaman yang harus kita kembalikan juga lebih banyak daripada yang kita pinjam gitu ya. Tergantung dari besarnya bunga pada bank atau koperasi tertentu yang tadi meminjamkan uang kepada kita. Tuh. Di sini ada rumusnya mencari bunga ya. Ada dua rumus yang bisa kita gunakan ya. Kalau soalnya itu titik-titik bulan sama tahun ya. Kalau bulan kita bisa pakai rumus yang ini, N/12 dikali P/100 dikali tabungan atau pinjaman awal, atau bisa menggunakan ini juga, N dikali P/100 dikali tabungan atau pinjaman awal ya. Ini N berarti kan tahun. Oh, berarti kalau menabungnya berapa tahun gitu ya, misalkan 2 tahun ya, ini 2-nya diganti, N-nya diganti 2 gitu. Nah, N yang kecil itu lama menabung atau meminjam itu dalam satuannya bulan ya, titik-titik nanti misalkan menabung selama 10 bulan gitu maksudnya. Kalau yang N besar lama menabung atau meminjam dalam waktunya kurunnya tahun gitu. Dan P adalah besar persentase bunga selama 1 tahun. Itu untuk rumus yang bisa kita gunakan, tapi sebenarnya sama ya. Kemudian sini tabungan akhir itu tabungan awal ditambah bunga. Nah, kalau kita nabung, kita ngambil ya, berarti yang kita dapatkan di sini tabungan akhirnya itu dari tabungan awal kita atau modal awal kita itu ditambah dengan bunga yang kita dapatkan itu ya. Tapi kalau kita meminjam itu berarti pinjaman atau uang yang harus kita kembalikan itu juga sama, pinjaman awal itu yang harus kita kembalikan juga beserta bunganya. Jadi kalau kita menabung mendapatkan lebih banyak, dan kalau kita meminjam kita harus mengembalikannya juga lebih banyak. Itu adalah bunga tambahan uang. Oke, langsung ke contoh soal saja. Contoh soal yang pertama, Pak Maman menabung di bank sebesar 30 juta rupiah.
ya. Pak Maman menabung di bank sebesar 30 juta rupiah. Ini yang berarti langsung kita tulis aja nih, diket jadi tabungan awal ya 30 juta rupiah. Nah, bank tersebut memberikan bunga 9%. Bunga 9% setahun kepada semua nasabahnya. Akan tetapi karena ada hal yang mendesak, akhirnya setelah 18 bulan menabung, berarti ini N-nya 18 bulan ya. Pak Maman harus mengambil simpanan uangnya tersebut. Pertanyaan yang pertama, berapa besar bunga yang didapatkan Pak Maman? Oke, kita ke rumus bunga tadi. Bunga, karena di sini yang diketahui bulan ya, berarti kita pakainya yang N per 12 dikali P per 100 dikali tabungan awal gitu. N-nya berapa? N-nya 18 per 12 dikali berapa P-nya? Sini 9 per 100 dikali tabungan awalnya di sini 30 juta. Ya, di sini dibagi, ini nolnya kita gini ya, coret, kemudian ini dibagi dengan 3 dapat 4, yang ini tadi dibagi 3 dapat 1 gitu ya. Jadinya ini nolnya tinggal 1, 2, 3, 4, 5, tinggal 100.000 kan, dikali 9 dikali 18 dibagi 4 ya. 18 dikali 9 dikali 100.000 dibagi 4 sama dengan, dihitung dulu yuk, berapa? 18 dikali 9 dikali 100.000 dibagi 4. Oke, ayo anak-anak, kita menghitung bersama. Sudah ketemu belum? Ayo, berapa hasilnya? Oke, hasilnya adalah 4.050.000 ya. Jadi ini adalah bunganya. Ini bunga. Oke. Jadi Pak Maman akan mendapatkan tambahan uang atau bunga sebesar 4.050.000 rupiah. Sekarang kita ke pertanyaan yang B. Cara mencari bunga tadi seperti ini ya anak-anak ya. Sekarang yang B. Yang B yang ditanya, berapa total uang yang diterima Pak Maman? Berarti kan total uang itu kan, atau tabungan akhir kan, diambilnya totalnya berapa? Total uangnya itu berarti tadi ya tabungan awal ditambah kita dapat uang, dapat bunganya berapa gitu ya. Tabungan awalnya itu kan 30 juta ditambah bunganya 4.050.000 sama dengan 34.050.000 rupiah gitu. Jadi untuk mencari bunga tadi caranya seperti ini. Kemudian untuk mencari total uang yang diterima atau tabungan akhirnya setelah diambil selama titik-titik bulan atau titik-titik tahun adalah seperti ini. Oke, mudah dimengerti. Oke, kalau seperti itu kita lanjutkan ke
Soal nomor 2. Seorang pedagang ingin mengembangkan usahanya. Akan tetapi, modal yang ia miliki masih kurang. Nah, kemudian ia memutuskan untuk meminjam uang di bank untuk kebutuhan modal pengembangan usahanya. Ia meminjam uang di bank sebesar 12 juta. Jadi di sini yang diketahui langsung kita tulis aja ya. Pinjaman awal. Ya, kalau menabung tadi ditulis menabung, kalau pinjaman ya ditulis pinjaman ya. Pinjaman awalnya berapa? 12 juta. Oke ya. Bank tersebut memberikan suku bunga pinjaman 6% per tahun. Berarti bunganya 6% per tahun. Jika pedagang tersebut mengembalikan uang dalam kurun waktu 1 tahun, berarti N-nya sama dengan 1 tahun. Ingat ya, tadi kalau N kecil yang bulan, kalau N besar kita gunakan untuk yang tahun. Maka berapa besar uang yang harus ia setorkan tiap bulan ke bank, gitu ya. Yang ditanya setorannya tiap bulan selama berapa? 1 tahun. Oke, kita cari dulu bunganya. Bunga boleh pakai rumus yang tadi sama. Kalau 1 tahun itu bisa kita tulis menjadi 12 bulan ya, atau langsung kita pakai rumus yang satunya lagi, N dikali P per 100 dikali pinjaman awal. Oke ya, N nya kan 1 tahun dikali P nya 6 per 100 dikali pinjaman awalnya berapa? 12 juta gitu. Oke, nah ini yang sama nolnya bisa kita coret ya, tinggal 1 dikali 6 kan 6 dikali 12 berapa? Yuk, berapa? 6 dikali 12 ya, pinter, 72 kan, 72. Nolnya berapa nih? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Berapa ini jadinya bunganya? 720.000. Dapat bunganya 720.000. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, kalau menabung maka uang kita tambah banyak. Nah, kalau kita meminjam maka uang yang kita kembalikan harus beserta bunganya. Ya, berarti kita tulis dulu nih total pinjaman atau total hutangan. Berarti berapa? Kita minjamnya tadi kan 12 juta ditambah dengan bunganya adalah 720.000. Jadi total hutang kita berapa? Total hutangnya Pak pedagang 12 juta ditambah bunganya 720.000. Ya berapa? 12 juta 720.000. Ini total hutang ya. Total hutang atau pinjamannya besarnya sekian. Nah, sekarang di sini mau disetorkan selama 1 tahun ya. 1 tahun tadi adalah 12 bulan. Nah, berarti setoran per bulannya itu tinggal dibagi aja nih. 720.000 dibagi 12 bulan. Jadi dapat setoran per bulannya berapa? Gitu ya. Tinggal dibagi dengan 12. Jawabannya berapa? Per bulannya pedagang itu harus membayar 1.060.000 tuh. Oke. Nah, ini caranya untuk mencari
setoran per bulan dengan bunga tertentu ketika kita harus mengembalikan uang yang kita pinjam ke bank atau koperasi tertentu gitu ya. Ini yang bisa saya sampaikan, lebih jelasnya nanti anak-anak langsung mencoba mengerjakan soal saja. Nah, silahkan bisa mengerjakan soal latihan LKS halaman 22 nomor 8 dan 10 ya. Jadi yang bagian Romawi 1 yang ada ABC-annya. Tapi kerjakannya beserta caranya ya, dan nanti hasilnya kirimkan via WhatsApp. Itu semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian terima dan mudah dimengerti. Selamat berlatih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.